Halo sahabat sehat, bertemu lagi dengan saya Dr. Raisa Juanda. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara diet dengan endometriosis. Sebelumnya kita kenal dulu yuk apa itu endometriosis. Jadi endometriosis ini merupakan jaringan endometrium atau jaringan di dalam rahim kita yang tumbuhnya di luar dari rahim seorang perempuan. Nah, endometrium ini fungsinya untuk apa? Biasanya akan menebal saat akan menstruasi. Fungsinya apa? Jadi menebal untuk tempat sel telur yang dibuahi. Nah, tapi kalau tidak ada pembuahan yang terjadi, maka endometrium ini akan luruh menjadi menstruasi. Nah, apa akibatnya jika jaringan endometrium ini tumbuhnya di luar rahim? Seperti misalnya di dalam rongga perut, di usus, di saluran telur, di saluran kemih. Tentunya saat mendekati siklus mens, akibatnya darah tersebut bukannya keluar, malah akan mengendap di dalam tubuh dan menjadi peradangan kronis. Hal inilah yang dinamakan dengan endometriosis. Gejalanya sendiri beragam, bisa dari nyeri perut, kram, nyeri saat menstruasi, perdarahan yang sangat hebat saat menstruasi, nyeri saat buang air kecil, nyeri saat buang air besar, diare, dan lain sebagainya. Ternyata endometriosis ini lumayan sering loh dialami oleh wanita usia subur. Bisa dikatakan 1 dari antara 10 wanita usia subur ternyata mengalami endometriosis ini. Bagaimana caranya untuk mencegah dan untuk tidak terjadi endometriosis ini? Apakah diet berperan? Yang perlu diingat, penyakit ini tidak bisa hilang dengan sendirinya. Namun pengaturan diet yang tepat dan gaya hidup yang sehat ternyata dapat membantu mengurangi gejala dari penyakit ini. Benarkah makanan-makanan ini menyebabkan endometriosis? Yang pertama, ayam boiler. Kalau ayam boiler tersebut disuntik dengan hormon, memang harus dihindari karena hormon yang disuntikan bisa masuk ke dalam tubuh kita yang mengkonsumsi dan tentunya bisa terjadi gangguan hormonal termasuk endometriosis. Nah, tapi kalau bisa dipastikan ayam boiler tersebut tidak diberikan hormon tertentu, sebenarnya masih aman-aman saja dikonsumsi. Berikutnya adalah kedelai. Nah, kedelai ini sebenarnya adalah makanan yang sangat sehat, tapi kontranya banyak juga nih. Sebenarnya hubungannya dengan endometriosis hingga saat ini tidak ada hubungan yang signifikan, jadi masih diperbolehkan. Namun beberapa orang mengatakan kalau kedelai ini kan mengandung estrogen. Estrogennya kalau kita konsumsi jadi bahaya dong, jadi kelebihan di badan kita dan bisa menyebabkan penyakit tertentu. Nah, ternyata estrogen di dalam kacang kedelai atau di dalam produk kedelai ternyata berbeda dengan estrogen dalam bentuk pil atau memang dalam bentuk obat hormonal. Di dalam tubuh pun estrogen yang dari makanan tidak akan berikatan dengan reseptor yang sama dengan estrogen yang didapat dari obat. Jadi sebenarnya masih diperbolehkan dengan batasan 3-5 porsi per harinya. Yang ketiga adalah kafein. Nah, ternyata kafein ini tidak berhubungan dengan terjadinya resiko endometriosis. Meskipun demikian, ada penelitian yang mengatakan jika dikonsumsi melebihi 300 mg per hari, maka resiko endometriosis bisa meningkat. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi berlebihan ya. Berikutnya adalah trans fat. Trans fat yang ditemukan pada makanan yang diolah secara berlebihan dan juga pada goreng-gorengan ternyata memang bisa meningkatkan resiko endometriosis sebanyak 48%. Jadi sebaiknya kita hindari ya. Lalu daging merah. Nah, ternyata jika kita konsumsi daging merah 2 porsi per harinya atau lebih, ternyata memang bisa meningkatkan resiko endometriosis sebesar 56%. Cukup tinggi ya. Jadi, makan daging merah tetap boleh, tapi balik lagi, jangan berlebihan. Berikutnya, alkohol. Nah, ternyata alkohol ini sangat dilarang. Kenapa? Karena terbukti bisa meningkatkan kadar estrogen di dalam tubuh, bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis, hingga infertilitas atau sulit punya anak. Berikutnya adalah gluten. Ternyata dari penelitian, jika kita menghindari gluten selama 12 bulan, gejala endometriosis bisa berkurang.
Lalu MSG atau micin, bagaimana? Ternyata penelitian yang ada hingga saat ini masih terbatas pada tikus, jadi memang belum bisa disimpulkan ya. Meskipun penelitian pada tikus tersebut menyatakan bahwa pemberian MSG yang disertai dengan diet tinggi lemak ternyata memang bisa mempengaruhi ketebalan dari dinding endometrium dan juga mempengaruhi dari reseptor estrogen dalam tubuh. Tapi hal ini sifatnya reversible atau masih bisa diperbaiki dengan pemberian vitamin C yang dikombinasikan dengan vitamin E. Jadi, apa yang sebaiknya kita konsumsi? Pastikan konsumsi harian Anda mengandung omega 3. Ternyata omega 3 ini sangat baik untuk menurunkan peradangan yang terjadi dalam tubuh. Contohnya dari ikan laut dalam seperti ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, lalu dari produk nabati seperti misalnya kacang-kacangan, flaxseed, canola oil, chia seed. Kita pun membutuhkan mikronutrien seperti vitamin B6, B12, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E yang juga sangat baik untuk mengurangi gejala dari endometriosis ini. Demikian info dari saya, semoga bermanfaat.